Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sobal khair, ahlan wa sahlan, kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 24 Februari 2021 kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian buka buku kalian, pelajaran 9, iman kepada Nabi dan Rasul, halaman 110. Sebelum memasuki makna iman kepada Nabi dan Rasulullah, mari kita mengingat kembali jumlah rukun iman, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada Rasulullah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar Allah. Iman kepada Nabi dan Rasulullah, apa itu iman? Di sini Ustazah sebutkan 2 definisi. Yang pertama, definisi secara umum, yakni percaya atau membenarkan. Kemudian menurut bahasa, iman berarti membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ketika kita iman kepada Allah, kepada Nabi dan Rasul, dan segala ketentuannya, maka kita harus percaya terhadapnya, kemudian membenarkan dalam hati bahwa adanya Allah dengan segala kekuasaannya, kemudian mengucapkan dengan lisan, yakni kalimat yang sering kita ucapkan ketika sholat, bahkan ketika non-muslim akan masuk Islam, dia akan menyebutkan syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di buku kalian halaman 110 ada kutipan dalil iman kepada Rasul Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi dari ayat 136 surah An-Nisa dapat kita simpulkan sebagai berikut, bahwa Allah menyatakan kita harus iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari kiamat sebagaimana rukun Islam yang jumlahnya 6. Iman kepada Allah berarti kita percaya atas segala sesuatu yang terjadi, kemudian atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita terima semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada malaikat, kita percaya bahwa malaikat itu ada, malaikat itu adalah ciptaan Allah, makhluk gaib yang tidak dapat kita lihat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada kitab Allah, yakni kitab-kitab yang berisi risalah, kemudian ketentuan Allah, kemudian hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut, dan kitab terakhir yang Allah turunkan yakni Al-Qur'anul Karim merupakan kitab suci bagi umat Islam. Kemudian kita juga percaya iman atau percaya kepada Rasul dan Nabi Allah yang Allah utus untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian kita juga iman kepada hari kiamat, yakni hari akhir atau akhir zaman yang tentunya tidak dapat kita ketahui kapan datangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menegaskan bahwasanya ketika kita tidak beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, maka kita termasuk golongan tersesat sangat jauh. Karena Allah, malaikat, kitab, Rasul, dan hari kiamat merupakan rukun iman yang wajib kita imani.
Kemudian selanjutnya ada pengertian Nabi dan Rasul. Yang pertama pengertian Nabi. Nabi secara umum memiliki arti berita, kemudian secara bahasa membawa berita, kemudian secara istilah seorang manusia yang dipilih Allah dan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul secara umum adalah hal yang berkenaan dengan penugas. Kemudian secara bahasa seseorang yang mengemban tugas. Secara istilah seorang manusia yang dipilih Allah dan diberi wahyu serta diberi tugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Itulah pengertian Nabi dari segi bahasa dan istilah. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa perbedaan Nabi dan Rasul. Berikut ini adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama dari segi wahyu Allah, bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi untuk dirinya sendiri. Kemudian wahyu yang diturunkan kepada Rasul untuk seluruh umatnya. Kemudian dari segi utusan, Allah mengutus Nabi untuk umat yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian utusan Rasul diutus untuk umat yang belum beriman atau kafir dan mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi jumlah, Nabi berjumlah banyak, kemudian Rasul lebih sedikit. Ada riwayat menyebutkan bahwasanya jumlah Nabi 124.000 sedangkan jumlah Rasul 136. Akan tetapi banyaknya Nabi atau sedikitnya Rasul hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perbedaan dari segi takdir. Yang pertama takdir Nabi, ada beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya ada beberapa nabi dibunuh oleh kaumnya karena kaumnya tersebut tidak suka dengan kehadiran nabi di lingkungannya atau pada zamannya. Kemudian secara takdir untuk Rasul, seluruh Rasul selamat dari percobaan pembunuhan oleh kaumnya. Salah satunya contohnya Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lainnya, Nabi dan Rasul yang lainnya. Kemudian maka muncul di benak kita mengapa kita harus iman kepada Rasul. Di sini ada 5 jawaban. Yang pertama, kewajiban mutlak bagi muslim. Maka wajib bagi kita untuk iman kepada Nabi dan Rasul karena ini merupakan rukun iman yang keempat, yakni iman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi dan Rasul pilihannya. Sehingga dengan mencintai Nabi dan Rasul, maka Allah juga mencintai kita. Kemudian yang ketiga, Nabi dan Rasul menjadi tauladan manusia. Karena tugas Nabi dan Rasul menyampaikan risalah dan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi dan Rasul mengajarkan kita perbuatan yang baik, tauladan yang baik sehingga kita berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengetahui kisah hidup kaum terdahulu. Dengan mencintai Nabi dan Rasul, maka kita akan mencari dan akan tahu sejarah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam hingga Nabi kita yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah penutup Nabi dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian alasan jawaban yang kelima adalah motivasi. Dengan mencintai, dengan iman kepada Nabi dan Rasul, maka memberikan motivasi kepada kita untuk berbuat baik dan mencontoh Nabi dan Rasul kita, terutama suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, orang yang paling baik akhlaknya dan orang yang selalu sabar dalam menghadapi cobaan dalam menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah materi kita hari ini, yakni makna iman kepada Nabi dan Rasul serta pengertian Nabi dan Rasul. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kalian dapat mengakses di internet materi yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul atau membaca di buku-buku yang berkaitan dengan materi ini. Cukup sekian. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.